kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hidayatul Sarjana Agama Magister Psikologi. Yang kami hormati Bapak Suluri, Sarjana Pendidikan Islam Magister Pendidikan. Yang kami hormati juga Bapak Ibu guru karyawan SMP Muhammadiyah 1 Pinggir. Marilah pertama-tama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat sehat kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif dan informasi sekolah nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, dan nanti untuk diseminasi budaya positif akan disampaikan oleh Bapak Suluri. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pada siang hari ini, yang pertama tadi adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah sekaligus penyampaian sosialisasi SSK, serta dilanjutkan dengan penyampaian workshop penyusunan RPP yang terintegrasi dengan SSK. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Suluri. Dan yang keenam adalah lain-lain, dan ketujuh adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan pembukaan. Mari kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran sampai akhir perjalanan nanti. Untuk acara yang berikutnya setelah pembukaan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kepada Ibu Miftahul Nafisa kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
kuliah. Maka untuk berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah sekaligus penyampaian sosialisasi sekolah siaga kependudukan serta penyusunan RPP atau MK yang terintegrasi kependudukan. Untuk itu kepada Ibu Hidayatun kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita bisa bertemu dan melaksanakan kegiatan di sini. Dituliskan tentang workshop sekolah siaga kependudukan, kemudian juga ada diseminasi budaya positif sekolah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidup sehat bahagia. Karena pada pagi hari atau siang hari ini ada beberapa guru yang izin. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini saya nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan di sekolah kita. Dan tadi siang pagi atau siang Pak Afif itu sudah kesini menanyakan saja, Pak, baru nanti siang kami mau sosialisasi ini. Kebetulan karena Pak Afif juga pengawas kita, dan beliau tadi pesan suatu saat dia tidak menyebut jam atau hari atau kapan beliau akan supervisi ke sini. Monggo Bapak Ibu mempersiapkan perlengkapannya. RPP walaupun 1 lembar atau berapa, monggo dipersiapkan nanti sewaktu-waktu beliau ke sini, karena dia juga tidak arani mau ikut keliling melihat KBM yang ada di sini. Kemarin sudah dimonitoring dari dinas terkait dengan sekolah penggerak, terkait dengan kombel kelompok belajar. Jadi pada siang hari ini nanti saya akan menyampaikan terkait tentang kelompok belajar atau kombel. Dan monggo Pak Wiwin, Bu Ati, Bu Nurjaya, Pak Bisri, Pak Suri, Bu Minta, Bu Isti, Pak Raisya ini masuk tim komunitas belajar nanti untuk mempersiapkan tentang kombelnya itu seperti apa programnya. Ini harus saya bagi-bagi karena banyak yang harus kita laksanakan. Budaya yang sudah baik kita melaksanakan sesuai, karena sudah ada jadwalnya, monggo dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya. Terima kasih, ada yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan sekaligus sosialisasi SSK, dan banyak sekali yang sudah disampaikan tadi. Ya, nanti mohon kepada Bapak Ibu guru karyawan nanti bisa menindaklanjuti untuk kedepannya seperti pembuatan RPP, kemudian hasil karya anak dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu acara pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Suluri. Untuk itu kepada Bapak Suluri kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siang, sudah makan siang, terus kantor lagi. Baik, ini sebelumnya kita yel dulu. Masih ingat ya? SMP Muhammadiyah 1 Minggir. Islami. Oke, sekali lagi. SMP Muhammadiyah 1 Minggir. Islami. Oke, luar biasa. Masih ingat ya? Oke, yang pertama kita akan ice breaking dulu ya, supaya pecah dan seger. Oke, untuk ice breaking kali ini kita mohon maaf ya, semuanya berdiri dulu ya. Ada Mas berdiri sebabnya bagiannya ya. Berapa dong kamera? Oke, untuk ice breaking kali ini kita akan sama-sama untuk berbelajar kepada saudara kita, karena kita
satu suami kita satu keluarga. Yang pertama kita panas dulu. Nah, ada kanan. Oke, silakan dipegang. Dipegang sambil membaca Subhanallah 33 kali. Sekarang boleh kanan. Sekarang tadi sudah dibangunnya kita mengucapkan alhamdulillah sambil Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita sudah awali dengan budaya positif untuk berbagi kepada sama kita bahwa kita adalah satu keluarga, bahwa kita saling membutuhkan dan saling membagi antara satu dengan yang lainnya. Oke. Yang selanjutnya kita akan coba lagi, ini coba buka. Jadi setiap dari Bapak Ibu coba tangan kanan di kepala. Oke. Kemudian untuk teman yang lainnya mencoba untuk merayu. Jadi yang di kepala ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, dan temannya mencoba merayu untuk membuka kepalanya ini. Cara merayunya boleh dengan mengintimidasi, memaksa boleh, atau mengasih uang. Ayo dibuka pakai duit. Gitu ya. Kita coba dalam waktu 1 menit. Adakah di antara Bapak Ibu yang bisa merayu teman Bapak Ibu untuk membuka kepalanya? Kita mulai dari sekarang. Coba berdua-dua. Berdua atau bertiga? Berdua atau bertiga? Aku tahu. Ya belum lah. Tak lihat itu murah. Coba berdua. Loro-loro coba. Silakan bisa merayu temannya supaya membuka. Boleh dengan Lanjut bedanya. Aku ame pasrah nyonyok. Oke. Dan tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, ini saya buka nih Pak Sopo Pak. Ada yang umroh gitu. Coba Pak, tadi Pak Udin yang membuka ya. Kira-kira saya kontrol Pak Udin siapa? Wah, kenapa kok bisa membuka? Oh, ini. Oke. Tadi ibu saya dipaksa membuka. Membelikan buah. Terus akhirnya dibuka. Oh, enggak juga. Berarti masih ya. Oke. Di sini sebenarnya materinya tentang siapakah yang mengontrol diri kita. Siapa Pak Rizal? Orang lain. Kemauan kita. Oke, Bu, dikasih dong Bu, yang kontrol diri kan? Yang kontrol diri kasih. Diri saya tuh Pak. Oh, diri pribadi. Oh, enggak. Demit. Yang kontrol. Demit. Saya kontrol demit. Oh, yang kontrol. Dompet itu bahasa Inggris. The sama mit. Itu protes. The sama mit. Oke.
mengontrol kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Jadi yang sudah membuka diri itu biasanya dimanut, tapi yang tidak belum bisa membuka diri itu sama dengan murid kita. Murid kita itu yang sudah membuka diri itu bisa diatur, tapi yang belum bisa ya makin dipanggil yang tetap terbuka. Sampai jadi temannya Bu Nisa orang buka-buka ya Bu, izin badannya itu berarti belum membuka kontrol dirinya. Ya. Karena setiap orang itu ternyata mempunyai kontrol masing-masing dan kita tidak bisa memaksa. Makanya tadi orang caranya mulai duit, orang maksa, ada yang apa, orang itu kok duit kayak Pak Ari, ikhlas. Iya ikhlas. Jadi anak-anak juga seperti itu, ada yang anak-anak yang apa sudah membuka diri, memang mungkin dari rumahnya sudah terbiasa seperti itu, atau juga semua rumah yang memang mungkin belum terbuka. Bahkan saya pernah tanya sama anak-anak itu, mereka ngobrol sama orang tuanya itu kadang nggak sampai setengah jam. Terus ngobrol sama orang jarang, padahal satu keluarga itu. Ya, berarti kan kebersamaan mereka itu kan masih kurang juga. Itu juga menjadi permasalahan. Maka bagaimana kita nanti bisa mengontrol anak-anak kita supaya nanti mempunyai budaya yang positif. Oke, kita lanjutkan. Oke, tentang budaya. Ini mohon maaf ya, ini ada banyak foto dari Bapak Ibu Guru. Ini hari ini saya di ya, mungkin di YouTube saya, tapi menonton dari sedikit itu sudah banyak foto dari Bapak Ibu. Hari ini saya minta izin, saya minta Pak Ari, Pak Fajar juga untuk foto-fotonya Pak Adin. Ya, itu untuk bahwa SMP kita sebenarnya sudah melaksanakan kurikulum merdeka, tapi masih banyak yang mungkin kita belum merasa, tapi ternyata sudah. Bahkan saya yang dari Pak Apri itu yang sinau musawah itu, wah, kayak apik banget nanti kan, memang beri omah, beri mana? Beri sekolah. Ya, karena kan banyak sekali yang kepengen pelajarannya kayak kepengen itu. Kan enak ya kalau pelajaran sawah itu berulang tinggal kan enak lah. Gitu. Bagi kosong, menai kosong matematika. Untuk saya itu pelajaran wajib karena harus tidak matematika kan enggak kok di akal yang mulai kan. Kan ada namanya Jamul Hisab. Itu hari perhitungan orang yang kalau matematika kaya loh. Baca. Enggak bisa nama matematika. Enggak bisa. Makanya itu berdasarkan malaikat kan kita jadi kan, maka kita sebagai ahli matematika, ahli hisab matematika. Salat disunkan berapa rakaat? Itu harus kita belajar, dan memang banyak sekali saya mencoba melihat dari kegiatan kita tuh ternyata sudah masuk di kurikulum merdeka, terlepas dari yang proyek profil belajar Pancasila itu kelima. Oke, budaya positif ini pelajarannya tentang PPKN ya. Iya Pak, apa Pak? Budaya positif itu apa Pak? Budaya yang bagus Pak, Budaya yang bagus. contohnya bisa memberikan kesinambungan yang positif. Ya. 0% kan rupiah. Ini saya tanya yang BPKN kan memang ahlinya kan jelasnya salah gitu. Oke. Itu ya berarti sesuatu yang Baik. Yang baik. yang bagus, berkesinambungan itu ya. Kesinambungan. Budaya positif itu. Bulan bahasa Jawa ada ya Bu? Bulan. Sesudah. Ya. Bahasa Jawa ada budaya positif. Munggah-munggah, berarti
sudah ada ya. Berarti materinya sudah ada. Pak Farhan dia kan ya. Sotaman aku dewe. Jadi kan akhlak kan ada. Di budaya positif itu dari dua kata, yang pertama budaya sama positif. Berarti kan ada yang negatif. Awalnya positif kan negatif. Maka budaya positif ini sebenarnya cita-cita sekolah kita itu kan supaya membentuk anak-anak itu mempunyai budaya yang positif. Dan keluarga yang pengen menjadi anak yang soleh. Ya, kayak Bu Nadia kemarin yang nulis Purwota Kayu gitu. Iya Bu. Apa Bu? Yang bisa menjaga taat sama agama Allah. Amin. Jadi memang orang tua dan juga bapak ibu itu pasti mempunyai cita-cita yang mulia ya, supaya menjadi anak-anak yang soleh, kalau laki-laki yang perempuan solehah. Itu kan sebenarnya juga supaya menjadi apa ya, anak-anak yang dalam bahasa ini positif, atau anak-anak yang mempunyai karakter yang mulia. Oke, jadi dalam menciptakan lingkungan positif itu yang perlu ditinjau adalah penerapan tentang disiplin di sekolah, karena namanya budaya itu mesti nanti hubungannya dengan peraturan aja. Disiplin itu kan yang ada di benak kita mesti tentang ya Bu senang Bu bisa. Nah, anak disiplin berarti anak yang mana peraturan aja ya. Kan jangan yang suka mendisiplinkan dong. Ya, jadi budaya positif itu nanti hubungannya dengan disiplin, dan pasti udah banyak yang tahu ya tentang anak-anak kita yang disiplin itu berapa banyak ya Bu? Banyak yang disiplin apa ya enggak Bu? Yang disiplin di sekolah kita tuh banyak yang disiplin. Ya, siswanya, karena memang berpihak kepada murid, karena yang belajar muridnya dan gurunya sebagai fasilitator. Dari Ki Hajar Dewantara itu kita tugasnya menuntun. Karena setiap anak itu kan kalau di kurikulum Merdeka atau yang dari pengajarannya siapa, Ki Hajar Dewantara, itu kan anak itu bukan, kalau dulu itu kan kita pernah diajarkan bahwa anak itu seperti kertas kosong kan deh, jadi guru sing namanya isi. Tapi kalau menurut teorinya dari Ki Hajar Dewantara itu enggak. Jadi murid itu sudah membawa potensi masing-masing, sudah membawa potensi masing-masing. Makanya dalam kurikulum Merdeka itu ketika pelajaran atau di awal masuk itu kan kita disuruh untuk melakukan tes diagnostik ya. Tes diagnostik itu kan untuk mengetahui anak itu, misalnya Pak Ali itu senangnya pelajaran, Pak Wiwit senangnya berIPA. Itu kan dari tes diagnostik itu kan nanti ditemukan, oh ini anaknya suka senang fisik, jadi senang kita. Setelah itu langsung kita membuat rencana untuk pembelajaran. Nah itu nanti karena macam-macam, akhirnya nanti pembelajaran jadi diferensiasi kan. Diferensiasi itu berarti nanti pembelajarannya macam-macam gitu. Jadi anak-anak yang senang mendengarkan itu nanti kita ajarkan di kelas. Kita ajarkan di situ, nanti anak-anak yang senang di video maupun nanti di luar. Tapi nanti ada masalahnya, kok kabeh mana kayak mungkin. Tapi mungkin kalau sudah terbiasa, saya pernah masuk ke SD Muhammadiyah baru, pas misi presentasi lagi, itu anak-anak banyak yang di pelajarannya di luar, tapi ada gurunya di situ yang bertanggung jawab. Jadi tetap di kurikulum Merdeka kita bagaimana pembelajaran itu menyenangkan, di menpora tertekan. Padahal bagaimanapun modelnya kalau saya anak-anak
mata tuh main game itu. ya Main game tuh. Jadi karena sana udah pakai apa tablet gitu loh. Jadi ngerjakan tadi terus nanti masuk itu. Jadi anak-anak tuh asik gitu. Tapi sudah pakai anak semacam tablet. Itu juga bisa apa dari praktek. Kalau kemarin pas apa dari Pak Kepala Dinas itu disampaikan bahwa kita kan sampai sore ya di hari ya. Itu nek bisa yang sore itu yang setelah zuhur itu pelajarannya saya menyenangkan. Karena sudah sampai sore itu kan sampai. Sampai sore mulai ditambah PR sampai mulai itu. Dari Pak Kepala Dinas itu betul-betul hanya menyampaikan. Ya. Ini tentang budaya positif. Jadi mereka berpendapat bahwa kalau saja anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Sepakat betul lagi. Anak-anak yang disiplin mesti bisa belajar. Setuju betul lagi. Disiplin pasti bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang. Iya. Iya. Ibu Nisa ini saya kalau Bu Neng. Oh, disiplin itu kunci. Luar biasa nih loh kata-katanya. Disiplin itu kunci. Itu kan luar biasa nih. Tepuk tangan dulu ya. Luar biasa. Disiplin itu kunci. Berarti tugas kita itu paling menantang ya. Bagaimana cara Membuat kunci. disiplin. Wajib banget. Jadi ini sepakat ya. Memang tapi disiplin itu adalah kunci suksesnya pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Budaya positif di sekolah itu pengertiannya dari tadi Pak Herdia sudah menyampaikan bahwa budaya sekolah itu adalah nilai-nilai tradisi, prinsip, kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan panjang sekolah. Benar ya Pak, berkesinambungan itu. Ya, sudah dikembangkan sekolah dalam jangka waktu lama sehingga menjadi pegangan dan diyakini seluruh warga di sekolah, sehingga munculkan sikap dan perilaku seluruh warga sekolah. Jadi memang disiplin itu kita ciptakan dari yang belum ada menjadi ada, dan itu nanti menjadi sebuah budaya. Dan itu kan memang dari seluruh warga sekolah ya Pak? Iya, seluruh warga Tidak sekolah. bisa mandiri ya Pak? Nggak bisa. Jadi kan itu apa dalam kurikulum merdeka kan salah satu kuncinya kolaborasi, nggak bisa sendiri. Jadi harus bareng-bareng dia, kompak. Ya, kolaborasi. Jadi setiap permasalahan, makanya kan ada namanya kompel deh, komunitas belajar itu sebenarnya untuk mengatasi masalah anak-anak itu bersama-sama. Jadi kan pas kompel itu isinya kan juga termasuk di situ ada refleksi pas setelah selesai pelajaran selama 1 minggu itu kira-kira strateginya kurang apa. Nanti yang sudah berhasil kan berbagi praktek baik di situ. Terus saya itu anak-anak bisa tenang karena saya pakai strategi ini. Oh, anak-anak itu bisa buku pakai tadi itu kok malah nggak berhasil ya? Karena kan setiap strategi satu itu kan nggak bisa pakai di kelas yang lain gitu. Mungkin kelas ini berhasil tapi kelas yang lain belum tentu. Nah itu kan pas di kompil itu kita bisa untuk berbagi praktek baik itu antar guru. Sehingga nanti kan guru yang sudah berhasil membagikan yang belum, yang kita harapkan nanti supaya menjadi berhasil semua kan seperti itu. Jadi maksud dari kompil itu yang saya tangkap seperti itu. Jadi berbagi dan juga nanti dalam refleksi itu kan setelah refleksi itu nanti ada besok itu kira-kira atau rencana ke depannya mau seperti apa. Itu ada di pas kompil itu. Itu. Kemudian fungsi dari budaya positif itu budaya sekolah itu sangat berpengaruh pada prestasi dan perilaku sekolah ini, karena sudah banyak penelitian bahwa anak yang mungkin dikatakan anak yang soleh atau anak yang baik itu biasanya prestasinya juga baik biasanya.
misalnya gitu. Oke. Oke, untuk selanjutnya di Pak Gianto ada penting tidak positif. Sangat penting. Tidak hanya penting loh, sangat penting. Luar biasa. Alasannya apa Pak? Gimana alasannya apa? Dalam rangka untuk meningkatkan budaya yang baik. Budaya yang baik. Budaya. Peningkatan budaya sekolah. Budaya positif untuk peningkatan sekolah. Oke, awalnya positif berulang dari ya disiplin dari kebiasaan yang positif. Oke, kenapa Pak Andi? Kalau kita tunjuk. Penting ya Pak Andi? Penting. Oh, penting. Berarti ini sepakat ya, sangat penting ya. Budaya positif itu sama dengan pembiasaan ya. Budaya itu berarti pembiasaan karakter mulia. Dan juga kalau di dalam bahasa Arab, dalam Islam itu namanya pembiasaan akhlak mulia. Pak Arif apa Pak? Bukan akhlak ya, tidak apa bosan. Kemarin itu. Nanti bocahnya masih ingat melalui bulan Pak Arif itu yang kemarin itu mencoba oke, nah jadi sebenarnya budaya positif ini sudah sesuai dengan visi sekolah kita ya. Unggul, teladan, Islami dan berkarakter mulia serta berwawasan budaya dan lingkungan. Jadi visi sekolah kita itu sebenarnya sudah menuju untuk membuat sebuah budaya positif. Di situ ada kata kuncinya karakter mulia. Kemudian ini juga sudah sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila yang pertama itu kan yang paling akhir adalah kata berakhlak mulia. Dan berakhlak mulia itu di situ dijelaskan berakhlak mulia sampai kepada negara juga. Jadi akhlak mulia tidak hanya dalam arti kita sebagai umat Islam, tapi di situ ada akhlak mulia dalam bernegara juga. Di situ ada Pak jenengan dulu Pak Rizal apa berlatar minuman apa tuh cinta tanah air yang termasuk di situ ada sama berbeda suku toleransi ya, termasuk toleransi di situ. Oke. Jadi ini sudah sesuai dengan visi kita dan juga dimensi pelajar Pancasila. Oke, dan menurut Ki Hajar Dewantara, ini di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kurikulum merdeka itu menurut ini berarti harus ada disiplin. Artinya kurikulum merdeka itu bukan berarti bebas. Karena namanya guru sebagai menuntut itu kan nggak dicolke seperti kita ketika menuntut anak kita mau belajar berjalan itu kan orang dicolke gara-gara sinau jalan colke nanti bodoh. Jadi dituntut benar bagaimana cara diteta, kemudian kok di situ ada bahaya harus seperti apa, itu kan benar-benar dituntut dan disampaikan nilai-nilai yang positif oleh yang ini baik itu kan disampaikan di situ. Artinya merdeka itu di situ harus ada disiplin yang kuat, walaupun ini sifatnya
kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi kesalahan sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan salah disiplin, wajiblah masalah mendisiplinkan diri kita. Jadi ini apa? Yang pertama itu kan tugas kita itu sebenarnya menyadarkan anak dan bapak mereka itu bisa muncul kesadaran itu kan sinau apa kepenak mereka sadar itu. Ya kan katakan misalnya di sekolah favorit kan anak-anak gurunya pengen ngomong kan langsung jalan semua deh. Mau sholat itu gurunya kalau masih jawab sholat dewe dan ya. Jadi yang diinginkan itu adalah anak itu sadar memang disiplin itu wajib, disiplin itu tadi ya kunci. Nah, bagaimana kita nanti tugasnya menyadarkan anak itu supaya nanti anak bisa sadar tentang disiplin. Nah, di sini ada upaya untuk membuat budaya positif. Ada banyak sekali, tapi di sini yang pertama adalah keteladanan dan juga pembiasaan budaya positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas dan sekolah. Kemudian yang keempat, restitusi. Jadi di sini ada 4 upaya untuk membuat budaya positif. Ya, ini yang pertama itu keteladanan. Karena satu teladan itu lebih baik daripada 1000 kata. Ya, 1000 nasihat. Yang pertama harus ada teladan. Maka anak-anak kita nyuruh tapi kita tidak melakukan yang biasanya profesor anak saat ini. Nah, anak dulu nggak berani dari saat ini ya, atau memang sebagai guru itu harus menjadi teladan. Kemudian yang kedua itu tadi motivasi perilaku manusia, harus ada motivasi. Kemudian keyakinan kelas dan sekolah, kemudian restitusi. Kan kita bahas dari satu persatu. Yang pertama keteladanan dan pembiasaan budaya positif. Jadi saya pintar itu Bu Tika sih. Bu Tika yang ngerasa semua terus mengapa itu artinya apa? Boleh salah tuh. Teladan di tengah memberi semangat di belakang memberi Ya, luar biasa tuh otaknya. Kata memang profesional guru-guru murid pinggir ini luar biasa. Masih memang jadi teladan bener. Ya, ingat sosok pulau ini kalau kemarin pengawasan dengan itu yang paling sulit itu ingat sosok pulau jadi teladan itu sulit, sangat sulit. Menjadi teladan itu kan sangat sulit sekali. Nah, misalnya terkait sholat 5 waktu maka salaman pagi kemudian ya paling tidak kita usaha untuk menjadi karena guru itu kan menjadi model bagi murid-muridnya. Artinya yang kita lihat itu bahkan anak-anak itu akan senapa loh. Misalnya Pak Widit masuknya ngajarnya atau omongannya yang sering misalnya pakai A atau apa mau diring-ring loh. Pak Widit itu biasanya ngomong ini. Berarti dia awalnya ngomong ini. Misalnya saya masuk itu langsung ngejarin Yohan lo diring-ring anak-anak. Pernah tanya sama anak apa itu? Diring-ring ada loh. Sampai
tingkah kita, kok jalan kita, kemudian ciri-ciri omongan kita itu ngerti Bu. Ya, berarti kan anak-anak kita tuh hebat ini. Nitani, nitani. Oke, jadi harus apa namanya teladan itu wajib bagi kita dan ya, kita harus berusaha supaya menjadi teladan. Ayo, biar orang tulisannya sekolah teladan ya. Ini buruk kali ya, zaman. Kaosnya apa ya? Iya Bu, tsunami ya. Ya serupa. Ada yang belum ada tulisannya dulu ya, sekolah teladan itu. Awalnya lintisan. Rintisan sekolah teladan. Ya. Semoga gurunya juga teladan. Ya. Dan ini yang saya lihat ini orang-orang Padang ya. Orang Padang kok di sini sebenarnya kita walaupun belum maksimal ya, ada 5S ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun gitu ya. Oh, bisa tinggal tuh. Berkusul pasti. Terus apa selama saya ikut kan tunjuk boleh foto. Jadi ada apa 5S bisa sering itu Pak. Dan Pak Fajar. Ya. Kemudian masuk kelas waktu ya. Kemudian juga ada berakhlakul karimah bagi apa kita. Pasti gurunya di depan muridnya kan mesti akhlaknya bagus. Yang bagus kemudian juga ada tadarus itu kan luar biasa, bisa kita amalkan. Ini yang kemudian juga ada sholat, kemudian upacara bendera. Itu juga kita bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Tanyakan pada diri kita bagaimana kita berperilaku, kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau yang lainnya, atau mungkin belum Pak Afri. Oh, Seperti Frida pernah melakukan sesuatu karena sesuatu. Itu kan motivasi ya. Kita misalnya hari ini ikut kegiatan ini kan berarti ada motivasi ya. Ya. Menolong siswa untuk anaknya benci tolong wes, sebelum itu potongan dulu ya. Wah, sebelum Pak. Oke. Support ke dulu. Kok Pak Das nih, motivasinya apa? Motivasi apa Pak? Perilaku. Motivasi juga ikut ini Pak saat ini. Motivasi ikut kegiatan ini apa Pak? Sate jadi Pak. Satu Pak, motivasi saya ibadah. Pakai ini Pak.
ya, satu waktu itu kan paling betul misalnya 10 menit lah. Nek 5 waktu kan hanya 50 menit deh. 50 menit Gusti Allah tuh ngasih waktu 24 jam. Kita 50 menit juga di 1 jam. Jadi Gusti Allah mulai saya kan. Oke, kayak niat ibadah Pak. Cuma nesune iki rasa dire. Berarti bagaimana cara nesu itu ibadah, Bu? Iya. Jadi ketika nesu itu kan ada saya sama Imam Masjidil Haram itu kan jadi imam itu karena nesunya orang tua. Tapi nesunya dungo. Jadi nesu itu karena dungo. Wes kowe kok metu ngono, kok dadi Imam Masjidil Haram dadi tenan itu, Bu. Jadi pas nesu niku nesu karo dungo. Jangan sampai kita nesu ku nek sing elek. Apa boleh. Monggo yang mau nitip doa bisa ke Bu Ati. Wah, ini kan. Pernah saya ucapkan, "Oh, tak buah sepatunya buah." Orang dekat katanya sama anak sampai kemarin tentang bab malaikat, tapi malaikat saya kok ditanya sama Israel. Terus kan dungguyu kok paling nggak tahu nek Israel itu namanya pencabut nyawa. Dan ini bingung, Bu. Kontolnya dungguyu apa? Israel. Terus tak tak sampai kamu ini berarti bagus. Orang yang imannya meningkat itu dan ingat mati. Ingat Israel berarti ingat mati, berarti bagus. Coba kalau itu dukung itu. Awalnya mengecek ya. Ya. Bukan pas pelajaran tidak hanya membahas anak-anak ketika awal kita pelajaran itu kan tidak fokus di materi, tapi di awal itu bagaimana kita caranya tadi ya membuka media terbuka ya hatinya sehingga nanti kontrol mereka itu diberikan kepada kita. Nes anak-anak memberikan kontrolnya kepada kita kan mereka harus dimandu. Ya. Tadi kan pas yang pertama tadi suruh membuka kan sebenarnya bagaimana caranya kita merayu anak-anak kita itu supaya membuka kontrolnya sehingga harus terbuka itu kan ada yang ngajar perkenan karena harus terbuka menurut terbuka itu mana terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terus terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi ada udah dibalik. Ya memang itu kan sebuah motivasi ya. Kita kerja itu kan mesti ada motivasinya ya. Yang pertama yang mesti diniatkan ibadah. Yang kedua yang mesti mencari nafkah itu kan harus maka memang ada motivasi itu penting penyemangat untuk supaya kita menjadi semangat. Itu juga anak-anak ya. Anak-anak itu menlesi nau tenanan itu juga harus kita motivasi. Nek mas ada motivasi itu kan semangat. Tapi itu anak itu mau itu karena ada motivasi pengen lulus nih Bu. Motivasinya pengen lulus bunyi loh nih Bu. Kadang kalau mau masuk berangkat dulu. Udah mangkat. Karena motivasinya pengen lulus dulu. Pengen lulus. Nah, motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 3 ini. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira motivasinya seperti dari 3 itu. Semangat yang benar. Coba ada orang lain itu. Bukan Bu Anis yang mana Bu dari 3 itu.
menghindari ketidaknyamanan atau untuk mendapat imbalan atau untuk menghargai diri sendiri. Di setiap manusia itu mesti motivasinya dari tiga itu. Nah, ini yang menghindari ketidaknyamanan itu adalah motivasi eksternal. Jadi dari luar. Terus mendapatkan imbalan itu juga eksternal. Dan yang ini yang internal. Jadi sebenarnya motivasi yang paling baik sebenarnya itu yang paling seperti yang ketiga. Jadi menjadi baik itu adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi bukan untuk yang lainnya. Karena ketika kita menghargai diri kita sendiri, otomatis atau efek sampingnya itu bisa mendapat imbalan, juga bisa menghindari ketidaknyamanan. Oke, kemudian untuk memberikan motivasi internal, maka tidak boleh ada tekanan ataupun penghargaan yang berlebihan. Jadi ketika mengajar pada anak-anak itu tidak boleh ada tekanan sama penghargaan yang berlebihan. Yang berlebihan tekanan dan juga penghargaan yang berlebihan pun nggak boleh. Jadi misalnya aku langsung dikasih hadiah saya nomor 1 ke umroh. Karena ketika sudah dikasih seperti itu nanti bisa mematikan kreativitas anak itu. Karena naik orang 3 itu sesuatu dalam jangka panjangnya itu nggak mau ya kan Pak, aku naik kerja kayak gitu 3 itu mau ya dari awal ya pikiran padahal sudah pasti ya DKI itu kan di kurikulum Merdeka itu biji itu yang di beberapa unit itu asesmen formal itu banyak ya Pak. Asesmen formal itu ada banyak sekali ya. Karena ada penilaian dari siswa dengan siswa, kemudian juga dari guru, dan juga penilaian kan tidak harus angka gitu, ada macam-macam itu asesmen yang formal itu. Jadi karena tekanan ataupun penghargaan yang berlebihan itu bisa mematikan semangat atau kreativitas siswa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak Bisri. Oh, Pak Bisri. Tidur ya Pak? Saya Pak. Terima kasih Mas Suri. Terkait dengan soal diri. Apakah seorang guru boleh memberikan kesempatan kepada anak untuk pembelajaran, silakan bermain game, silakan sampai waktu 5 menit kemudian main game. Wah, ya pengajar piye Pak Ki? Kan 5 menit baru. Lu beri semangat ya. Oke, jadi itu kalau menurut saya ya, ya, karena kan itu kita tidak bisa. Saya itu tanya sama anak-anak, kamu nek bangun tidur, yang kamu cari pertama apa? HP Bu. Tidak hanya anak-anak loh Bu. Al-Quran kan? Al-Quran. Bahkan yang kemarin dari guru-guru yang baru akreditasi itu, kalau yang melarang HP itu sengaja melanggar hukum. Apalagi guru sekolah sengaja bukunya materi ini orang boleh sekolah kalau yang kelas 78 belum ada buku kan, nggak pakai itu pakai, tapi harus ada kontrol gitu. Yang penting ada kontrolnya. Makanya terus nanti itu di sini nanti di belakang akan kita bahas tentang keyakinan kelas. Jadi setelah misalnya dibilang tadi boleh main 5 menit ya, tapi setelah 5 menit itu harus dikumpulkan. Terus nanti dipakai lagi ketika memang membutuhkan. Iya, makanya nanti ada namanya keyakinan kelas gitu. Iya. Bukan peraturan tapi keyakinan kelas yang dipakai gitu. Iya. Karena di kurikulum Merdeka itu yang kita pakai yang positif.
Ya. Kata-kata yang positif, jadi tidak ada kata tidak boleh atau jangan, enggak ada. Semuanya pakai kata-kata yang positif. Bahkan guru pun juga harus berpikir positif kepada anak-anaknya. Kalau misalnya anak misalnya ngomong Mas disenani wong tuane yang berkat ini tuh senani sok pasti mungkin ada di antara kita sih mungkin pernah tahu ya malah ya ikut seperti itu ya. Jadi gitu deh Pak. Ya jadi apa jumlah tapi tetap nanti ada keyakinan kelas 5 menit kurang Pak. Levelnya masih muda tuh, level apa? Karena saat ini apa ujian pun kita pakai nano semua deh. Cuman yang bagus itu lah bisa kan ada apa yang bagus itu mungkin setiap anak itu apa mendaftarkan nomornya itu jadi bisa dicek gitu. Dicek untuk mengecek kayaknya pas ngomong pakai example itu lah. Nek yang keluar itu kan kelihatan loh. Ya, artinya mungkin pas pembelajaran pakai HP itu mungkin ada model aplikasi kayak example itu. Jadi anak itu ketika menggunakan HP tidak sesuai pelajaran itu sokongan. Tapi saya belum tahu aplikasinya apa. Karena iso yang model example itu bagus itu. Jadi anak-anak terkontrol. Anak-anak terkontrol. Duta example. Tapi semua pembelajaran itu kan harus nanti tidak apa ya, setiap masalah anak itu kan tidak bisa kita putuskan sendiri sebenarnya deh. Jadi harus ada tadi ada kolaborasi antar guru, kemudian yang tidak boleh dilupakan orang tua. Jadi harus tetap ada sama kita bersama sama orang tua. Kan mungkin harus diajari apa-apa, kalau mau dicolok apa doanya, enggak tadi. Karena ini budaya positif ini. Izin tanya boleh nggak? Ya. Menyambung ini Pak. Ya. Tanyanya dasar aja nih tentang budaya dan karakter manusia ataupun peserta didik. Bagaimana cara mensinkronkan anak itu kepada pusat pendidikan, keluarga, lingkungan, sekolah biar bisa balance. Nah, begitu. Kurang lebih Pak. Oke, luar biasa. Ya. Ini memang tadi ini ya permasalahan anak itu nek dipikir dewe mumet kan tadi saya coba tanya sama Bu Lisa ya anak yang baik sama nggak baik itu ternyata sekolah kita itu jajannya banyak yang baik tapi karena kita itu mikir sing elek jadi seolah-olah itu sekolah elek gitu. Jadi kan kadang itu ya orang itu kan ya sama seperti misalnya kita ke Kancan gitu. Ke Kancan itu pas HP itu kan kayak HP. Tapi kalau LSD itu seolah-olah semua HP ini jadi kayak HP. Jadi apa biasanya seperti itu. Kita tuh jajannya ketika bisa memaksimalkan anak-anak yang baik itu kan sebenarnya bisa jadi budaya yang baik untuk semua kita. Yang anak-anak yang baik itu loh. Jadi kan kita sering mulai mikir tenanan buat anak semua, sementara sengape apa ya belum kita sentuh. Sehingga entah waktu nih gue mikir malah tambah orang taruhan semliannya akhirnya ikut tadi. Jadi yang pertama harus dulu ada kolaborasi. Karena apa di kurikulum pendidikan ngajar itu harusnya kalau kadang itu ngajak teman terus nanti kuliahnya seperti apa ngajak kan mesti anak-anak bisa lebih terkontrol dulu kemudian juga ada penilaian dari guru yang lain kemudian juga kita itu juga boleh ngajak orang tua atau dari luar itu untuk mengajar di sekolah itu sebenarnya boleh ya misalnya tentang kedisiplinan kita undang Pak Polisi atau tentara itu boleh itu yang pertama harus ada kerjasama antar guru
Saya pertama kan dengan dulu Pak, keyakinan kelas sama keyakinan sekolah dulu Pak. Itu harus disepakati dulu. Setelah itu baru nanti ada kerjasama antar guru, kemudian ada kerjasama dengan orang tua. Dan orang tua itu harus dilibatkan. Jadi tidak boleh kita lepas itu nggak boleh, kita pikir sendiri itu nggak boleh. Kadang yang saya pikirkan itu besok mulai itu karena dipikir sendiri. Padahal kan kita ini kan banyak banget ini teman-teman kita, keluarga kita ini kan banyak banget ini. Nah bareng-bareng kan bisa menemukan sesuatu solusi yang luar biasa gitu. Ya biar Pak Apri nggak biar komunitas atmosfer apa ya itu kan isoman loh, ada anak-anak itu yang baik itu dikumpulkan jadi komunitas-komunitas itu insya Allah anak-anak yang tenaganya luar biasa itu kan nanti dengan apa komunitas ataupun ekstra ya dengan kegiatan-kegiatan yang positif itu deh Pak. Oke. Baik, ada lagi. Ini yang ketiga tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Saya terkawani betulnya Pak Herdian ini. Wah iya, ini kan jelasnya presentasi. Kenapa orang yang bersepeda ketika ada lampu merah berhenti? Iya kan? Ini jawab oleh Pak Gimana Pak? Kenapa ketika berkendara lampu merah harus berhenti? Oh iya, ketika cacah menurut kenapa? Langsung bisa jawab. Karena mentaati peraturan. Jebule jawabannya sih pingin itu direm. Karena orang direm. Maka saya sama sih, tapi belum yakin. Yakin Belum, Pak. bahwa irung ya. Kenapa Pak? Pak direm loh Pak. Kadang-kadang direm. Sing bawahnya apa? Mengapa kita memiliki Ya. peraturan? Kenapa kita memiliki peraturan lalu lintas ketika lampu merah itu harus berhenti? Ya, lanjut ya. Kemungkinan jawabannya itu keselamatan. Karena 14 kumpulan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini juga kemudian jawaban adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah sebenarnya yang disebut dengan keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi itu yang disebut dengan keyakinan. Keyakinan kelas itu yang diharapkan ya anak-anak itu punya itu apa? Keyakinan dari benar-benar dari dalam dirinya bahwa itu adalah suatu nilai-nilai atau kebajikan universal yang diharapkan itu terjadi. Oh, ini karena ada fotonya, sesuatu harus diupload kan harus ada fotonya. Oke, ini cara pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, dan keyakinan kelas itu tidak banyak
Ya karena 3 sampai 7 karena nek terlalu banyak itu anak malah bingung. Saya lihat kan banyak peraturan anak, misalnya telat ya banyak sekali ya. Tapi kan tidak banyak yang tidak ingat dengan peraturan itu karena terlalu banyak. Ya, maka yang seharusnya itu ya hanya sedikit dengan kelas itu. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, kemudian juga keyakinan kelas itu nanti yang membuat tidak hanya gurunya tapi ada bareng-bareng muridnya. Jadi nanti muridnya itu pengennya seperti apa. Terus nanti bahkan kalau di cara membuat ini sebenarnya ada orang tua juga sebenarnya nanti prosedurnya. Jadi yang pertama mempersilakan warga sekolah atau guru sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati bersama. Jadi yang pertama itu membuat peraturan ini ditulis KBC, ditulis semua. Kemudian mencatat semua masukan para murid di papan tulis. Kemudian papan tulis yang bisa dilihat semua, kemudian disusun, kemudian ditinjau kembali, kemudian selanjutnya warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Misalnya berjalan di kelas, mendatang guru, datang tepat waktu. Kemudian setelah itu nanti ditempelkan, dibuat seperti poster. Di kemarin saya mencoba di kelas 7A tapi belum sampai tak print ya. Jadi ini misalnya peraturan dari anak-anak tidak boleh tidur di lantai kemarin karena pas tidur di lantai. Terus tidak boleh berisik, tidak boleh makan, tidak boleh main HP, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berjalan-jalan di kelas ketika pelajaran, tidak boleh chat ayam. Oh ayam maka pada kelas kami berchat ayam itu apa? Ayam bakar apa ya? Ya. Nah dari peraturan ini terus kita coba propaganda dibuat poster ya. Yang pertama ada disiplin di kelas, kemudian fokus ketika pelajaran sama menghargai orang lain. Jadi kemarin disepakati ada 3 itu. Yang pertama disiplin, fokus, kemudian menghargai orang lain. Tapi ini belum kita buat posternya. Itu nanti ditempelkan di kelas, kemudian anak-anak tuh biar nanti selalu ingat ya. Untuk keyakinan kelas. Oke, mengapa murid sering bermasalah? Siapa lagi? Pak siapa lagi? Pak Bisri. Kenapa murid sering bermasalah? Itu di kelas. Karena sudah punya masalah di rumah. Oh, karena sudah punya masalah. Harusnya punya dia. Belum istri. Karena belum. Kalau tidak ada niatan, harus tidak niatan. Itu rubrikannya. Anak-anak punya karakter. Karakter sendiri. Oke, Pak. Ujian apa Pak Ujian? Oke, kamu ya. Oh iya. Karena anak tidak Pasti. di rumah. Oh tidak bisa ya. Karena butuh mimpi. Oh ya. Aku dulu dia. Oh memang tak kali kafe itu radio ya. Karena anak itu pelampiasan.
Dia sengaja dari masalah. Berarti memang di rumah tadi ya masalah. Itu diperhatikan. Betul Pak, ini Besoknya anak butuh perhatian lagi sama Bu Sriana, apa Bu? Zamannya sekolah ini dibangun luar biasa ya. Ngomong-ngomong, masuk kon dulu ya. Dulu sekolah orang yang sekolahan yang diajarin. Dan dia melihat kok profil sekolah kita gitu. Kok dulu kon ngomong botol gitu. Boleh gesek. Boleh share. Saya juga pernah itu boleh waktu ya. Pak, kapan lo anak saya bermasalah? belum Kelaparan. Enggak punya ya. Jadi jawaban bapak ibu itu semuanya betul. Betul. Oke, betul semua. Tapi dari jawaban bapak ibu itu ada satu kalimat yang mewakili itu. Ya. Apa Bu? Jadi karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ya. Anak-anak itu di masalah itu karena kurang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi di masalah itu kan berarti tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, yang menjadi pertanyaan kebutuhan dasar manusia itu apa? pulsa. Pulsa. Nasi. Masih Kasih sayang. kasih sayang, Ada satu. Perhatian. perhatian. Sarangin. Kalau Kalau Ya. Oke. Ini ya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yo. Ya, dia orang makan, minum. Karena anak kita sering jajan itu, orang konsolnya kan orang sering rambutnya. Es krim di panganan itu, orang konsolnya juga ini. Dalam kantor itu Dulu banyak loh anak-anak kita tuh sering jajan apa langsung jauh. Saud. Sahur. kekhawatiran Ya, Pak. ini berarti karena kelebihan energi. ini kebutuhan untuk bertahan hidupnya itu kurang. Jadi tidak terpenuhi. Atau mungkin orang tadi orang hotel dulu di sana nih kurang belum sarapan itu kan berarti masih kurang kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Kebutuhan main di toko. Kadang-kadang itu wes apa sebenarnya teraniaya, tapi karena supaya ikut komunitasnya itu tetap mau, padahal teraniaya dulu. Jadi teraniaya. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Jadi tujuan disiplin positif serta memulihkan diri setelah berbuat salah. Di restitusi itu membuat anak yang bersalah itu nanti kembali menjadi anak yang mempunyai karakter lebih baik. Jadi salah tapi nanti berkarakter lebih baik, itu namanya restitusi. Ada perubahan. Oke, dan ini 5 posisi kontrol setelah mendidik. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira di mana? Membuat rasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Pemantau.
Ya. Penghukum itu ya, penghukum itu biasanya tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Jadi misalnya telat langsung di situ kan apa? Pesawat tapi pemokok apa misalnya suruh hormat terhadap bendera sedino itu kan tidak masuk akal. Itu tipe penghukum. Nah, pembuat rasa bersalah ini membuat anak tidak nyaman dan seolah-olah merasa bersalah. Kemudian teman itu harus melakukan challenge. Kemudian pemantau, yang terakhir manajer. Nah, yang bagus itu yang terakhir manajer. Nah, pemantau itu lebih ke peraturan. Jadi peraturan yang ini ya gimana? Ya. Yang bagus di manajer. Manajer itu anak itu mencari solusinya sendiri. Oke, dari segitiga restitusi, jadi ketika anak bermasalah itu, yang pertama kita stabilkan identitas dulu, jadi tidak langsung menyalahkan. Kemudian yang kedua tidak validasi. Validasi itu menanyakan kenapa kok bisa telat atau apa itu ditanyakan, kemudian menanyakan tadi keyakinan kelas. Di keyakinan kelas yang kita buat itu nanti ketika anak bersama itu kita tanyakan di sini, di situ. Saya ini ada saya bisa ada untuk biar lebih jelasnya. Yaudah, sekarang kamu lari di halaman sekolah juga kan? Oh, nggak usah tapi kalau ngayal 5 kali ya? 5 kali? Mas Rofik lagi, ini jam berapa nih Mas? Jam 7.15. Udah berapa kali kamu telat ini Mas? Mas Rofik nggak kasihan sama Bapak, nanti nek Bapak dimarahin sama kepala sekolah gimana? Telat terus ini gimana ini Mas? Udah, baca koran dulu. Udah, ini aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah Mas Rofik. Ini jam berapa ini Mas? Jam 7.15. Harusnya masuk jam berapa Mas? Jam 6.50. Kamu itu kosong gitu loh Mas. Luas Bapak. Yuk berangkatnya itu yang pagi gitu. Itu ya Mas. Iya. Udah sekarang langsung masuk ya. Ini nanti tak urusin, aku bisa jam 9 lagi. Ya. Itu ya. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam berapa nih Mas? Jam 7:15. Telat berapa menit? 10 menit. Peraturannya sepatunya dilepas kalau sudah sekarang dilepas. Tadi saya tidak internet, saya hanya baca Pak. Saya tidak mau tahu Mas, karena peraturannya sepatu dilepas ya harus dilepas. Peraturannya harus seperti itu. Baik, Mas Rofik tahu kenapa saya panggil? Tahu Pak, tadi saya berangkat terlambat. Harusnya masuk sekolah pukul berapa? 7 Pak, mohon maaf saya terlambat. Nah, ini Mas Rofik, namanya kesalahan itu manusia tidak bisa menghindar dan itu manusiawi. Bapak juga pernah melakukan sebuah kesalahan, tapi yang paling penting dari itu adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sebuah kesalahan itu dan nanti kita bisa menjadi lebih baik atau mengambil pelajaran dari kesalahan itu. Gimana Mas, setuju? Setuju Pak. Baik Mas Rofik, kita akan cari solusinya bersama-sama. Nah, tentu Mas Rofik bangun kesiangan itu ada alasan. Kira-kira kenapa Mas Rofik bisa terlambat? Saya bangun kesiangan Pak. Kenapa Mas Rofik bisa bangun kesiangan? Karena tadi malam saya bermain game sampai larut malam. Baik Mas Rofik, masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Kira-kira itu melanggar keyakinan kelas kita apa? Disiplin Pak. Nah, menurut Mas Rofik, disiplin itu seberapa penting arti disiplin bagi Mas Rofik itu? Sangat penting Pak. Dengan disiplin tidak akan tertinggal materi pelajaran Ya. dan tidak menumpuk pekerjaan. Baik, disiplin itu memang sangat penting bagi kita dan sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu, dengan disiplin itu sama saja kita menghargai diri kita dan juga menghargai waktu. Serta ketika kita disiplin maka tidak ada yang pekerjaan yang menumpuk. Gitu ya. Iya Pak. Saya misal sudah sering terlambat, saya mohon maaf Pak. Baik Mas Rofik, karena sudah minta maaf dan itu adalah suatu hal yang sangat terpuji dan sudah dilakukan oleh Mas Rofik. Nah, sekarang menurut Mas Rofik kira-kira bagaimana supaya Mas Rofik tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal dan Ya. tidak main game sampai larut malam Pak. Nah, kira-kira di rumah ada tidak yang bisa membantu atau mengingatkan Mas Rofik supaya tidak terlambat atau supaya mengingatkan untuk tidur lebih awal? Ada Pak. Saya akan meminta ayah dan ibu untuk mengingat saya agar dapat tidur lebih awal. Baik, berarti ini Mas Rofik sudah menemukan solusinya dan saya akan bekerja sama dengan orang tua Mas Rofik supaya nanti
Mas Rofik bisa lebih disiplin, kemudian tidur lebih awal, berangkat lebih awal sehingga nanti tidak terlambat lagi. Bagaimana, setuju? Setuju, Pak. Baik, kalau sudah setuju, silahkan nanti Mas Rofik boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini contoh dari kontrol ini. Kita sudah masuk yang terakhir. Prostitusi. Ini yang terakhir kita yang terakhir refleksi ini cuma saya tanya aja nanti saya. Oke, ada yang masih ingat apa segitiga res itu apa saja? Segitiga restitusi tadi ada validasi, kemudian identitas. oke. Terus ini aja ini untuk refleksi dari Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan ilmu yang bisa disampaikan yang didapat pada siang hari ini. Itu aja. Second terakhir ini Pak Apri ya, Pak Apri. Dari pertemuan ini jadi menambah sedikit wawasan dan semangat baru mengingatkan kita untuk kembali memperhatikan hidup lagi. Oke, ini sebelum kita tutup pada Pak Apri ini tak kasih kenang-kenangan. Oke, ini Pak Apri. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suri yang telah memberikan menyampaikan diseminasi positif ya pada kita semuanya. Dan sekali lagi tepuk tangan buat Pak Suri dan kita semuanya. Jemput Pak disetop. Luar biasa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk peserta didik dan kemajuan SMP Muhammadiyah 1 Minggir. Baik, untuk acara yang terakhir ini kita tutup dengan membaca bacaan Hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi.